لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la khawla wa la quwata illa billahil alihil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita patut bersyukur pada Allah. Al-Fakir bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk membersamai para pemirsa semuanya di Jumat sore yang penuh berkah ini, di 6 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 12 Juli 2024 dalam acara kesayangan kita, bedah buletin dakwah kafah. Alhamdulillah, buletin dakwah kafah yang akan sama-sama kita nanti bahas sudah masuk di edisi 351. Dan tentu ini juga merupakan satu nikmat pada sore hari ini adalah bedah buletin dakwah kafah di edisi yang Jumat pertama di tahun baru Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kemarin pekan yang lalu kita sudah membahas inti dari hijrah,
bagaimana hijrah menginginkan kita momentum hijriah atau momentum tahun baru hijriah, dengan kita mengingat kembali peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan makna. Ada satu poin besar yang ingin kita sampaikan dan memang ini harus menjadi langkah umat, yaitu hijrah dari jahiliyah menuju tata kehidupan yang Islami. Baik, di sore hari ini tidak kalah menariknya kita akan kupas berbagai salah satu persoalan yang harus kita kupas yang itu juga masih menjadi pembicaraan dalam realitas sosial politik kita. Dan beberapa waktu yang lalu juga sebenarnya sudah pernah sedikit kita kupas ya di Buletin Dakwah Kafah, berbicara tentang persoalan korupsi yang lagi-lagi memang ini menjadi salah satu PR di antara persoalan yang lain. Namun hari ini nanti kita akan fokuskan ya bagaimana lebih detail lagi Islam itu nanti memberikan kontribusi ya menyelesaikan persoalan korupsi ini. Kami terus berdoa pada Allah, berharap semoga para pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat, terus bersemangat berjuang istiqomah demi tegaknya kehidupan Islam. Baiklah para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah, Buletin Dakwah Kafah edisi 351 mengambil topik bagaimana cara Islam mencegah lahirnya para pejabat korup dan khianat. Nah, fokus kita bagaimana Islam mencegah para pejabat yang korup dan khianat. Ya, tentu ini sangat beralasan sekali karena dalam 10 tahun terakhir ya kasus pejabat ya bermasalah di kasus yang terutama adalah korupsi dan juga ketidakαμanahan dari jabatannya gitu, atau bisa kita sebut sebagai pengkhianatan. Setidaknya dalam catatan kita ada 5 pejabat di era Jokowi ini terjerat kasus hukum seperti Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau dikenal dengan SYL ya, menjadi tersangka kasus korupsi yang melibatkan banyak sekali sampai cucunya ya, dan keluarganya yang menggunakan keuangan dari yang bersumber dari Kementerian Pertanian. Begitu juga mantan Menkominfo Johnny G. Plate tersangkut kasus yang serupa, yang bahkan terakhir justru setelah ditinggalkan oleh Menkominfo ini, di Menkominfo sendiri, di kementerian ini banyak persoalan khususnya di kasus bagaimana bobolnya Pusat Data Nasional 2 di Surabaya, dan ini juga betul-betul sangat disayangkan oleh banyak pihak karena ini menyangkut persoalan security, keamanan data negara yang seharusnya betul-betul sangat aman ya. Dan juga bahkan Ketua KPK Firly Bahuri yang seharusnya menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi justru terjerat kasus suap. Nah, ada pula yang juga terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dan yang terbaru adalah kasus asusila atau bisa disebut dengan perzinaan yang menjerat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Nah, sebelum ini sebetulnya pemirsa sudah banyak para pejabat terjerat kasus korupsi. Ya, selain itu juga di era Jokowi ini banyak lahir berbagai undang-undang dan peraturan yang mengkhianati amanah dan kepentingan rakyat. Kalau kita sebut misalkan ada Perpu Ormas, ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, dan juga revisi Undang-Undang KPK. Ya. Sebelumnya juga ada Undang-Undang Migas, Undang-Undang Minerba, dan sebagainya. Semua produk undang-undang tadi itu lebih untuk kepentingan penguasa, para pemilik modal, dan tentu menguatkan oligarki. Hanya untuk segelintir orang saja. Bukan untuk kepentingan rakyat kebanyakan. Nah, itu adalah satu fakta yang terjadi. Lantas, kenapa persoalan ini terus terjadi? Maka kita harus menyibukkan diri untuk mencari apa sebenarnya akar persoalannya.
Ya, akar persoalannya apa? Nah, secara garis besar, akar penyebab dari semua penyimpangan dan juga pengkhianatan khususnya para pejabat negara ini sesungguhnya kalau dikelompokkan ada dua kelompok besar, ada dua sebab atau akar masalahnya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah faktor personal atau faktor individual, yakni tidak ada lain adalah memang mental khianat, korup, dan tidak amanah yang melekat pada pribadi-pribadi penguasa dan para pejabat yang diangkat. Dan sudah jamak kita ketahui para pemirsa, pemilihan dan juga pengangkatan para pejabat seperti para menteri dan juga para pembantunya misalnya sering tidak didasarkan pada faktor keimanan dan juga ketakwaan atau kebaikan moral mereka. Bahkan faktor profesionalitas juga sering diabaikan. Yang sering terjadi, pejabat ini dipilih dan diangkat karena lebih kepada faktor kedekatan atau karena motif balas jasa. Misalkan para relawan yang dipandang telah berjasa oleh para penguasa terpilih dalam ajang Pilpres pemilu kemarin. Dan ini motif ini sangat kental sekali. Baik, itu adalah poin yang pertama berkaitan dengan faktor personal atau individual yang memang memiliki mental khianat, korup, dan juga tidak amanah. Sedangkan yang kedua, akar penyebabnya adalah memang faktor sistemik. Ya, ini kita garis bawahi terus-menerus dalam pertemuan ini, yaitu karena faktor sistemik. Tidak ada lain adalah penggunaan sistem pemerintahan demokrasi yang terbukti rusak dan merusak. Di negeri ini misalkan ya khususnya sistem demokrasi terbukti menjadi pintu yang amat terbuka bagi ragam pengkhianatan yang dilakukan oleh penguasa dan para pejabat negara. Sudah bukan rahasia lagi bahwa suara rakyat dalam setiap pemilu, pilpres ataupun pilkada ini acap kali dijual oleh penguasa dan juga elit partai politik kepada para oligarki. Sehingga memang tidak aneh jika kemudian banyak undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan juga DPR lebih banyak berpihak kepada oligarki daripada untuk kepentingan rakyat kebanyakan. Sebagai contoh dengan misalnya undang-undang migas, ya, undang-undang minerba dan undang-undang cipta kerja misalnya, dari situ undang-undang itu sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, hutan, emas dan nikel dan sebagainya yang hakikatnya itu adalah sebenarnya milik rakyat, maka dari dalam melalui undang-undang tersebut banyak dikuasai oleh pihak swasta dan juga asing. Nah, begitu juga dengan revisi Undang-Undang KPK, ya, tidak ada lagi yang namanya tangkap tangan terhadap para koruptor. Akibatnya, para koruptor ini makin leluasa untuk melakukan ragam korupsi. Maka wajar jika di era ini kasus korupsi bukan lagi di angka miliaran, puluhan miliar, atau ratusan miliar rupiah, tetapi sudah menyentuh pada angka yang fantastis, yaitu triliunan, puluhan triliun, bahkan ratusan triliun rupiah. Seperti yang kemarin kasus korupsi timah yang begitu menjadi sejarah dalam korupsi di negeri ini. Nah, itu adalah dua akar penyebab. Adalah persoalan personal, ya, individual yang itu karena mental. Yang kedua adalah karena memang sistemik. Dan ini adalah merupakan satu siklus setan, ya, lingkaran setan. Mentalnya itu sudah seperti itu, terbentuk dari sistem yang memang memudahkan mereka untuk melakukan korupsi, pelanggaran, dan juga pengkhianatan. Maka sudah seharusnya kita hadirkan solusi Islam untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, pemirsa, untuk mengatasi persoalan yang sedang kita bahas tadi berkaitan dengan maraknya pejabat yang korupsi dan khianat, maka solusinya dikembalikan pada dua akar penyebab tadi itu. Kalau akarnya adalah karena personal dan sistem, maka kita harus menyelesaikan, memberikan satu solusi dari dua faktor tadi itu. Yang pertama, solusi Islam
dari sudut solusi persoalan personal atau individual. Bagaimana itu? Ya tidak ada lain dengan memilih dan mengangkat penguasa dan juga para pejabat negara yang memiliki keimanan yang kuat dan juga ketakwaan yang paripurna. Sayangnya memang dalam sistem demokrasi, penguasa termasuk para kepala daerah ini memang acap kali dipilih semata-mata karena faktor popularitas dan juga elektabilitas belaka atau faktor otak-atik posisi komposisi partai politik yang nanti supaya mereka itu bisa memiliki porsi di pemerintahan. Jadi hitung-hitungannya lebih angka-angka yang seperti itu, bukan betul-betul atas kelayakan ataupun keimanan dan ketakwaan tadi itu. Jadi jauh seperti itu. Maka Islam menghadirkan solusi totalnya, solusi yang mendasar itu harus dihadirkan para pejabat yang memiliki integritas keimanan dan ketakwaan. Nah, demikian pula juga dalam hal pengangkatan dan para pejabat negara. Persoalan Islam itu dalam konteks individu tadi itu juga sangat penting dalam pengangkatan pejabat. Yang dijadikan patokan hanya kedekatan nepotisme yang terjadi. Urusan moral, apalagi keimanan ataupun ketakwaan, acap kali dipandang tidak penting sebelah mata. Padahal Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam, daulah Islam, senantiasa memilih dan mengangkat para pejabat yang paling istimewa dalam hal keimanan dan ketakwaannya. Jadi dilihat dari sisi keimanan dan ketakwaannya. Tentu selain itu juga dilihat yang paling mumpuni dalam hal kecakapan dan profesionalitasnya. Sebagai contoh ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, kedua sahabat ini jelas tidak diragukan lagi dalam hal keimanan dan juga ketakwaannya. Keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pembantu beliau dalam urusan pemerintahan. Maka Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wazira ya min ahli samai fa Jibril wa Mikail, wa amma wazira ya min ahli al-ardi fa Abu Bakrin wa Umar. Pembantuku dari penduduk langit dan Jibril dan Mikail. Jadi pembantuku dari penduduk langit itu adalah Jibril dan Mikail. Sedangkan pembantuku dari penduduk bumi adalah sebagai wazir beliau adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, di dalam Islam meski penguasa dan pejabat adalah orang pilihan, mereka ini tetap perlu senantiasa mendapatkan pengawasan, dibimbing dan juga diarahkan. Tentu agar mereka ini tidak melenceng dari syariat Islam. Kita bisa melihat ya tidak ada yang meragukan keimanan dan ketakwaan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Namun dalam satu riwayat ya, saat Rasulullah SAW memilih dan mengangkat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagai wali atau gubernur di Yaman, beliau SAW menasihati sahabat Mu'adz bin Jabal. Saat Mu'adz sudah berangkat dalam perjalanan ke Yaman, di tengah jalan Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat untuk memanggil Mu'adz agar kembali menemui beliau. Maka sesaat kemudian ketika Mu'adz ini sudah kembali dan bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan pesan kepada Sa'ad bahwa janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku, karena itu adalah ghulul atau khianat. Sebagaimana beliau menyampaikan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 161. Jadi siapa saja yang berbuat ghulul, ya maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianati itu. Nah, karena itulah aku memanggil dirimu dan sekarang pergilah untuk melakukan tugasmu. Itu adalah riwayat yang kita potret dari Rasulullah pesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diangkat sebagai gubernur di Yaman. Begitu pula pemirsa, pasca Rasulullah SAW wafat, generasi terbaik Muslim awal-awal, yaitu generasi para sahabat, ya telah
memilih juga dan mengangkat para penguasa dan pemimpin terbaik di antara mereka, terutama dalam hal keimanan dan ketakwaannya. Mereka berturut-turut misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka ini adalah para khalifah terbaik sehingga mereka pantas disebut sebagai khulafa ar-rasyidin, ya, para khalifah yang lurus. Para khalifah ini juga memilih dan juga mengangkat para pejabat negara yang di bawahnya membantu tugas-tugas beliau dari kalangan orang-orang terbaik dalam hal keimanan dan juga ketakwaan mereka. Nah, ini adalah solusi Islam dari sisi personal atau individu. Berikutnya pemirsa, yang kedua adalah solusi sistemik, ya. Maka tidak ada lain adalah dengan menegakkan sistem pemerintahan Islam yang di dalamnya ditegakkan dan diterapkan syariah Islam secara kafah, secara menyeluruh. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan mendirikan negara Islam, Daulah Islamiyah di Madinah pasca beliau hijrah. Dan pasca Rasulullah wafat, negara Islam ini kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan juga para khalifah setelahnya yang kemudian disebutkan dengan istilah khilafah Islamiyah. Sistem pemerintahan Islam ini pernah berlangsung dengan segala prestasinya, kecemerlangannya, tidak kurang dari 13 abad, yaitu sejak era khulafaur rasyidin, era khulafah Umayyah, era Abbasiyah, dan yang terakhir adalah khilafah Utsmaniyah. Nah, itu poin sub yang kedua yang ingin kita sampaikan. Itulah sebenarnya solusi Islam. Ada dua solusi tadi itu, ya, sebagai pengganti dari dua akar penyebab masalah, baik itu secara personal ataupun secara sistemik. Namun selain itu ternyata ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu adalah pentingnya keteladanan. Karena memang selain keimanan dan ketakwaan secara personal, serta kebaikan sistem yaitu sistem Islam, keteladanan penguasa atau pemimpin ini juga sangat penting. Sebagaimana Rasulullah SAW misalnya, beliau selaku kepala negara, Ra'isatul Daulah, walaupun memegang banyak harta negara saat itu, beliau hidup secara sederhana. Beliau mencontohkan kepada kita, beliau tetap hidup secara sederhana. Dalam sebuah riwayat misalkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur di atas selembar tikar yang kasar, bahkan ketika bangun itu meninggalkan bekas, ya, pada tubuh beliau, pada wajah beliau juga. Maka ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menawarkan untuk membuatkan kasur yang empuk, maka Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Mali walidunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Ya, tidak ada urusan kecintaanku dengan dunia ini. Apa urusanku dengan dunia ini? Tidak ada kecintaanku dengan dunia ini. Aku di dunia ini, kata beliau, hanyalah seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon. Ya. Lalu beristirahat sejenak, kemudian akan meninggalkan. Ini adalah sebuah perumpamaan yang ingin diajarkan Rasulullah kepada kita semuanya saat itu melalui Ibnu Mas'ud, bahwa beliau dunia ini tidak layak untuk dicintai dengan cinta yang membara, gitu ya. Bahkan beliau mengatakan dunia ini seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan untuk sejenak istirahat di bawah pohon, kemudian pergi begitu saja. Dan karena memang dunia ini sebentar akan kita tinggalkan. Dan ada tujuan yang akhir, yaitu akhirat. Jangan kita lupakan itu, ya. Nah, demikian pula pengganti Rasulullah SAW sepeninggal beliau, setelah beliau wafat, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya. Sebagaimana Ibnu Hamdun di dalam kitab At-Tazkirah Al-Hamduniyah itu mengatakan, menceritakan bahwa beliau beliau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hanya mengambil sekedarnya saja dari harta Baitul Mal, sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk mencukupi keluarga beliau. Maka saat
wafat, ya, ternyata tidak ada yang bertambah dari harta beliau kecuali unta yang biasa dipergunakan untuk menyirami kebun, ya, dan seorang hamba sahaya dan selembar selimut beludru seharga 5 dirham saja. Tambahan harta inilah yang kemudian diserahkan kepada Khalifah Umar radhiyallahu an sebagai pengganti beliau. Masya Allah, begitu sangat zuhud dan sederhananya uh, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga uh, setelah beliau, yaitu Khalifah Umar radhiyallahu an meneladani dengan baik kesederhanaan Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat beliau ini menjadi khalifah, ya, Umar radhiyallahu an juga hidup sederhana. Beliau pernah meminta masukan kepada Salman Al-Farisi, apa kira-kira kekurangan beliau dalam pandangan masyarakat. Maka Salman menolak untuk menyampaikan, mungkin karena sungkan, ya. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendesak Salman Al-Farisi supaya menyampaikan pandangannya. Akhirnya Salman berkata kepada beliau bahwa ada anggota masyarakat yang membicarakan Khalifah radhiyallahu an yang sering mengumpulkan dua macam lauk dalam satu hidangan. Jadi bagaimana menu makanan beliau itu juga diawasi oleh masyarakat. Kata Salman Al-Farisi, ada masyarakat yang ada anggota masyarakat yang memperhatikan bahwa beliau itu ketika beliau itu makan, ya, ada dua macam lauk dalam satu hidangan, ya, Masya Allah, ya. Maka sejak itulah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak pernah makan dengan dua macam lauk. Nah, kalau sekarang lauknya macam-macam. Tapi ini kita melihat bukan berarti itu haram, tidak. Tapi itu menunjukkan bagaimana dedikasi beliau, kan kezuhudan beliau. Tapi prestasinya luar biasa beliau ini. Dan yang kemudian yang terakhir juga anti nepotisme. Nah, ini juga penting, ya. Selain tidak hanya hidup sederhana dan tentu juga tidak pernah korupsi, para penguasa muslim pada masa lalu juga sangat anti nepotisme, ya. Mereka biasa menjaga agar keluarga dan juga kerabat mereka tidak memanfaatkan jabatan mereka. Diceritakan juga bagaimana suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini melihat unta gemuk di padang gembalaan yang sudah diproteksi oleh negara. Padang gembalaan yang itu sudah menjadi milik negara atau dibatasi oleh negara. Ketika dia tahu bahwa itu unta milik putranya ada di situ, maka beliau segera menyuruh putranya untuk menjual unta tersebut karena memanfaatkan fasilitas tadi itu. Lalu modal pokoknya untuk membeli unta tersebut diberikan kepada putranya. Jadi setelah dijual, modalnya kembalikan pada putranya. Adapun keuntungannya, laba dari penjualan tadi dimasukkan ke Baitul Mal atau kas negara. Masya Allah, itu adalah keteladanan. Tentu masih banyak lagi. Dan yang tidak kalah penting pemirsa adalah hukuman yang tegas. Nah ini, hukuman yang tegas. Selain keteladanan, hukum yang tegas juga diberlakukan khususnya terhadap para pejabat yang telah betul-betul berani berkhianat, ya. Dan inilah yang sekali lagi dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Misalnya, jika beliau mendapati kekayaan seorang wali, seorang gubernur atau amil kepala daerah, ya, itu bertambah secara tidak wajar kekayaannya, maka beliau meminta pejabat tersebut menjelaskan, ya, asal usul harta tambahan yang tidak wajar itu. Jadi dengan dibuktikan secara terbalik dari mana sebenarnya dia mendapatkan harta tadi itu. Jika penjelasannya tidak memuaskan, maka kelebihannya disita atau dibagi dua. Separuhnya diserahkan kepada Baitul Mal atau kas negara, dan hal ini juga pernah dilakukan oleh kepada Abu Hurairah, Utbah bin Abu Sufyan, dan juga kepada Amr bin Ash. Ya, ternyata juga dilakukan pada para sahabat lainnya. Adapun untuk kasus yang memang jelas-jelas terbukti seseorang itu memperkaya diri sendiri dengan cara yang curang, maka jelas hukumannya adalah takzir. Bisa disita hartanya, dicambuk, dipenjara, atau bahkan dihukum mati. Bergantung pada efek kerusakan yang ditimbulkan dari korupsi tersebut. Maka disinilah para pemirsa, Islam memberikan juga satu solusi, harus betul-betul hendaknya
amanah ya para pejabat ini, para pemimpin ini amanah dalam menjaga harta rakyat. Para penguasa, pejabat juga dituntut untuk amanah dalam menjaga harta rakyat. Tidak boleh sedikit pun harta rakyat itu hilang atau tersia-siakan. Ya. Diriwayatkan juga bahwa Khalifah Umar radhiyallahu an ini pernah mengejar unta zakat yang lepas. Lalu beliau ditegur oleh Imam Ali radhiyallahu an. Khalifah Umar radhiyallahu an menjawab, jangan engkau mencela aku wahai Abul Hasan, ya. Demi Tuhan yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenabiannya, andaikan ada anak domba, anak domba zakat hilang di tepi sungai Efrat, pasti Umar akan dihukum karena hal tersebut nanti pada hari kiamat. Sebabnya tidak ada kehormatan bagi seorang penguasa yang menghilangkan hak kaum muslimin. Masya Allah. Jadi seorang khalifah yang mengejar unta zakat yang lepas. Ini bagaimana sangat saking perhatiannya. Sekali lagi semata-mata karena penguasa ini memiliki keimanan. Segala sesuatu jabatannya itu dipertaruhkan dengan nasibnya nanti di akhirat. Jadi akidah itu betul-betul hidup. Semua perbuatannya itu senantiasa diikat dengan keimanannya kepada akhirat. Inilah yang disebut dengan refleksi keimanan itu dan ketakwaan tentunya. Maka kita bisa bandingkan dengan penguasa saat ini, khususnya di negeri ini. Maka dengan entengnya mereka itu membuat aneka undang-undang peraturan yang justru memberikan peluang kepada pihak swasta dan asing untuk menguasai sumber daya alam yang hakikatnya justru itu adalah sebenarnya milik rakyat. Dan itu perbuatan yang dosa ya. Baik, yang terakhir kita diingatkan di dalam lembar hikmah hadis Rasulullah SAW, manis ista'amalnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian gaji untuk dia, maka apa yang diambil setelah itu adalah harta ghulul, yaitu harta yang haram. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Insyaallah. Baik, demikian para pemirsa. Al-Fakir sudah menyampaikan secara utuh ya buletin dakwah kafah edisi 351. Baiklah, kita sejenak ikuti jeda berikut ini. Ya Allah, alhamdulillah kami haturkan jazakumullahu khairan ahsanal jazah kepada para pemirsa semuanya yang masih sabar membersama Al-Fakir di akhir pertemuan kita di bedah buletin dakwah kafah edisi 351 ya, bagaimana cara Islam mencegah lahirnya para pejabat yang korup dan juga khianat ya. Semua realitas yang sudah kita paparkan dan kita berikan solusi ini, yang penting adalah solusinya. Karena ini yang menjadi pembeda di antara majelis-majelis yang lain. Di berbagai macam media mainstream itu banyak sekali, ya hampir setiap hari, karena kepentingan mereka memberitakan ya bagaimana kasus korupsi,
kasus khianat, bahkan itu bisa sidangnya pun bisa live, bisa kita tonton gitu. Tapi semuanya itu terus tayangan itu banjiri kita setiap hari yang tentu itu justru semakin memperkeruh suasana dan atmosfer politik kita. Itulah kondisi masyarakat kita. Berbagai setiap Jumat sore kita kupas ya persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat yang semuanya adalah realitas. Mulai judi online yang sampai sekarang betul-betul menggurita dan banyak korbannya sampai ke akar rumput, bukan hanya para pejabat negara saja ya, tapi betul-betul ke akar rumput. Ini sudah sistemik, ini bukan sekedar individu ya. Begitu juga korupsi, bukan hanya 5 tadi itu dalam era, tak kira di pemerintah daerah itu juga saya kira juga tidak sedikit ya yang terjadi. Maka eh, sekali lagi solusi yang kita tawarkan. Ya. Sebenarnya ini adalah perintah bagi seorang muslim yang diikat dengan keimanan, solusi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah wajib untuk kita ambil kalau betul-betul kita itu ingin serius ya keluar dari semua jeratan masalah ini. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Apapun masalah yang menimpa negeri ini atau umat ini, semuanya bisa diselesaikan. Dan Allah sudah memberikan solusinya. Semua masalah sudah ada solusinya dan bukan hanya itu, sudah dicontohkan. Solusi utamanya jelas bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan juga dari Ijma ini, ya kita sudah banyak tadi sampaikan bagaimana praktek dari para di masa Khulafaur Rasyidin tentang bagaimana membentuk ya karakter personal tentunya para pejabat ketika mereka itu menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak ada lain kecuali kita ambil Islam ini bukan hanya sebagai agama spiritual saja, tetapi agama sekaligus ideologi yang mengatur kehidupan kita. Baik, saya kira demikian pertemuan kita di sore hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada umat, khususnya bagi para pejabat. Ya, kita doakan mereka juga bertaubat, ya, karena Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa apapun ketika dia datang kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang dengan kondisi yang baik. Mohon maaf adalah kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.